Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-Fatihah khususan ila hadratil muallif kitab Hidayatul Mustafid. Ghafarallahu lahu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi bi Allah ta'ala wa darajati fil jannah sayyidul khairu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Jadi hari ini kita mulai ngaji ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Hidayatul Mustafid yang dikarang oleh As-Sayyid As-Syekh Muhammad Al-Mahmudi. Di dalam kitab ini akan dibahas tuntas mengenai ahkamut tajwid, mengenai hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan Al-Quran. Coba tulis, langsung tulis. Ma haqiqatut tajwidi. Ma haqiqatut tajwidi. Ma haqiqatut tajwidi. Ma haqiqatut tajwidi lugotan wastilahan. Ma haqiqatut tajwidi lugotan wastilahan. Artinya, apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah dan menurut istilah? Apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah dan istilah? Jadi sebelum kita memperdalam ilmu tajwid, terlebih dahulu kita harus mengetahui hakikat ilmu tajwid. Menurut lugah atau menurut bahasa dan menurut istilah, yakni menurut istilah para ulama ahli qurra. Ma haqiqatut tajwid lughatan wastilahan. Apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah dan istilah? Nah, kita harus paham, harus tahu hakikat ilmu tajwid itu apa sebenarnya. Yang dimaksud, yang dituju dalam mempelajari ilmu tajwid itu apa? Kan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Kalau kita melakukan perjalanan, tentu ada yang dituju, mau kemana gitu. Nah, sekarang kita mau melakukan perjalanan memperdalam ilmu tajwid, berarti ada yang tuju. Nah, hakikat ilmu tajwid yang dituju oleh ilmu tajwid adalah supaya kita nanti baca Quran benar, fasih.
Ma hakikatut tajwid lughatan wastilahan, apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah atau bahasa dan menurut istilah? Jawabannya nih, tulis jawabannya. Panjang ya, udah artinya aja langsung artinya. Langsung. Jawabannya titik 2. Langsung artinya weh, arah panjang ya. Oke, kita bangun aja. Tinggal tinggalin. Jawabannya titik 2. Hakikat ilmu tajwid menurut lugah adalah, hakikat ilmu tajwid menurut lugah adalah al-ityanu bil jayyidi. Al-ityanu bil jayyidi. Al-ityanu bil jayyidi. Artinya mendatangkan bacaan yang baik. Al-ityanu bil jayyidi artinya mendatangkan bacaan yang baik. Jadi insya Allah kalau kita sudah menguasai ilmu tajwid, sudah benar-benar memahami ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid, maka dijamin kita akan mampu mendatangkan bacaan yang baik, bacaan yang benar, bacaan yang fasih, bacaan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun pasti ada kekurangan, namanya juga manusia. Tidak ada manusia yang paling fasih membaca Al-Quran kecuali Rasulullah. Nah, itu hakikat ilmu tajwid menurut lugah atau menurut bahasa, yaitu al-ityanu bil jayyidi, mendatangkan bacaan yang baik. Sedangkan hakikat ilmu tajwid menurut istilah adalah, sedangkan hakikat ilmu tajwid menurut istilah adalah yang dimaksud istilah di sini adalah menurut istilah para ulama ahli qur'ah, ahli qiraat, ahli membaca Quran, para qori. Sedangkan hakikat ilmu tajwid menurut istilah adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui, adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui. Adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui. Memenuhi setiap huruf kepada haknya dan mustahabnya. Memenuhi setiap huruf kepada haknya dan mustahabnya. Yakni dapat diketahui sifat-sifat huruf, koma, mad, dan lain sebagainya. Yakni dapat diketahui, mengetahui. Yakni dapat diketahui sifat-sifat huruf, koma, mad, dan lain sebagainya, seperti bacaan tarkik dalam kurung tipis dan bacaan tafkhim
dalam kurung tebal, dan lain-lain. Sedangkan hakikat ilmu tajwid menurut istilah adalah suatu ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu tersebut memenuhi setiap huruf kepada haknya dan mustahaknya, yakni dari sifat-sifat huruf, koma, mad, dan lain sebagainya, seperti bacaan tarkik dalam kurung tipis dan bacaan tafkhim dalam kurung tebal, dan lain-lain titik. Nah, itu hakikat ilmu tajwid menurut istilah para ulama ahli qiraat, ahli dalam bidang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah benar-benar menguasai ilmu tajwid secara keseluruhan dari A sampai Z, maka kita akan dapat mengetahui hak setiap huruf dan mustahaknya setiap huruf. Artinya kita akan mampu mengeluarkan setiap huruf Al-Quran sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Dan kita akan dapat mengetahui mad seperti mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad arid sukun, mad badal, mad iwad, mad lazim musaqal kalimi, mad lazim muhafaf kalimi, mad lin, mad sila qasira, mad sila tawila, mad tamkin, mad farqi, dan sebagainya. Dan kita akan mengetahui bacaan tarkik, bacaan tafkhim, bacaan tipis, bacaan tebal seperti rotarkik, rotafkhim, lafzul ja tarkik, lafzul ja tarkik, dan lain sebagainya. Semuanya akan dibahas tuntas dalam ilmu tajwid asal kita mau belajarnya. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah paham. Tapi kalau kita nggak mau belajar, dari mana kita akan dapat pengetahuan kalau nggak mau belajar? Dan belajar itu butuh pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan capek. Jadi ilmu itu harus dapat dengan jerih payah. Nggak ada orang berilmu tanpa jerih payah. Korek. Benar. Coba baca, coba. Sampaikan, baca dulu. Dari mulai ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatu tajwidi lugatan wastilahan. Apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah dan istilah? Jawabannya yaitu hakikat ilmu tajwid menurut lugah adalah al-ityanu bil jaidi, artinya mendatangkan bacaan yang baik. Sedangkan ilmu tajwid menurut istilah adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui memenuhi setiap huruf kepada haknya dan mustahaknya. Setiap huruf kepada hak dan mustahaknya, yakni dapat diketahui sifat-sifat huruf dan mad dan lain-lain sebagainya, seperti tarkik atau tipis, tafkhim, tebal atau tebal, dan lain-lain. Udah. Coba dibaca. Hah? Dibaca semua? Ayo baca. Ayo, gue baca mah. Saya semua males. Hakikatu tajwidi lugatan wasilatan. Apakah hakikatnya ilmu tajwid menurut lugah atau istilah? Yaitu menurut lugah mendatangkan bacaan yang baik. Menurut
menurut istilah suatu ilmu yang dengan tersebut dapat diketahui memenuhi setiap huruf kepada haknya dan mustahaknya, yakni dari sifat-sifat huruf, mad dan lain-lain seperti talqiq dalam kurung tipis, bacaan tafhim dalam kurung tebal. Nah itu sebenarnya belum masuk pembahasan ya, Ya. masih muqaddimah, masih pembukaan. Nah sekarang kita masuk pembahasan satu bait saja. Masuk pembahasan satu bait. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun. Udah, sekarang cukup dengarkan aja. Cukup didengarkan, disimak, diperhatikan, dipahami. Kalau umpama yang disampaikan belum dimengerti, langsung tanyakan. Langsung udah. Sekarang cukup tugasnya menyimak dengan baik, dengan maksimal. Perhatikan. Ahkamun nuni sakinati wa tanwini. Ahkamun nuni sakinati, bermula ini pasal menerangkan tentang hukum-hukum nun sakinah atau hukum-hukum nun mati, wa tanwini dan tanwin. Jadi di dalam kitab-kitab tajwid oleh seluruh para ulama ahli qurra, oleh seluruh para ulama ahli tajwid, yang paling pertama dibahas di dalam kitab tajwid, apapun nama kitab tajwidnya. Di kitab tajwid itu banyak namanya, ada Hidayatul Mustafid, ada Hidayatul Mubtadiin, ada kitab Jajariyah, ada kitab Tuhfatul Atfal, Tuhfatul Murid, banyak. Nama kitabnya banyak. Tapi walaupun nama kitabnya berbeda-beda, namun isinya sama, membahas ilmu tajwid, membahas tata cara membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, di dalam kitab-kitab tajwid yang paling pertama kali dibahas adalah ahkamun nunis sakinati wa tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Jadi di dalam nun mati atau tanwin itu ada hukumnya, ada hukum bacaannya. Yang dimaksud nun mati, huruf nun berbaris sukun. Tahu nun mati? Huruf nun berbaris sukun. Nun mat tanwin. Tahu tanwin? Yaitu fathah tain, kasroh tain, domah tain. Itu namanya tanwin. Nah, di dalam nun mati dan tanwin itu ada 4 hukum. Nah, kita harus paham sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal, linuni taskun wali tanwini arba'u akamin fakhut tabyini. Linuni taskun wali tanwini arba'u akamin fakhut tabyini. Linuni taskun wali tanwini arba'u kamin pakhut tabyini. Nah itu bednya, itu dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa di dalam nun mati dan tanwin itu mempunyai 4 hukum. Kita artikan, lin nuni, bagi huruf nun, intaskun jika sukun atau jika mati si nun, walid tanwini dan bagi tanwin, arba'u ahkamin, ada 4 beberapa hukum. Jadi jelas, bagi nun mati dan tanwin ada 4 hukum. Dalilnya linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin, itu dalilnya.
Jadi kalau ibarat ceramah kita menerangkan sholat, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, gitu seperti itu. Nah kalau dalam tajwid kita menerangkan tentang hukum nun mati dan tanwin ada 4. Dalilnya mana? Dalilnya linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin. Bagi nun mati dan bagi tanwin itu ada 4 hukum. Fakhud, maka ambillah olehmu tabyini, penjelasanku ini. Jadi kita oleh pengarang kitab Tuhfatul Atfal disuruh mengambil penjelasan dari beliau yang beliau jelaskan di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Maksudnya kita disuruh memperdalam, mempelajari, memahami isi yang terkandung dalam kitab Tuhfatul Atfal. Jadi ngajina ngeureuyeun saeutik-saeutik. Tong langsung hayang tamat, mau bisa. Butuh waktu. Ciri-ciri orang yang ngajinya akan berhasil itu ngajinya lama. Ngajinya lama, butuh waktu yang lama, menempuh proses waktu yang lama. Nah, dalam menempuh proses waktu yang lama butuh kesabaran. Makanya rata-rata orang yang berhati itu orang yang sabar dalam mengejar cita-citanya. Nah sekarang kita mempelajari ilmu tajwid, tujuannya apa coba? Supaya kita paham, mengerti hukum-hukum tajwid. Kalau kita makan tujuannya apa? Supaya kenyang. Kita bekerja tujuannya supaya apa? Dapat duit. Kita belajar tujuannya supaya dapat ilmu. Yang belajar tajwid berarti tujuannya supaya kita paham ilmu tajwid. Ini untuk menamatkan satu kitab aja ini nggak cukup setahun. Akan aja belajar tajwid 4 tahun lebih baru paham. Awal-awal mah nggak paham, tapi terusnya diikutin. Tapi lama-kelamaan mah dengan berkat sabar, istiqomah, ngeureuyeun, akhirnya dikasih paham oleh Allah. Awal-awal belajar mah nggak paham, nggak ngerti. Nggak ada orang baru belajar langsung paham, nggak ada. Nggak ada. Kita tambah satu bait lagi ya. Bal awalul ijharu qablal ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Bal awalul ijharu qablal ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Bal awalul ijharu qablal ahrufi. Bal awalul ijharu qablal ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Fal awalu, maka bermula hukum yang awal, hukum yang pertama. Number 1, depes. Fal awalu, maka bermula hukum yang awal, hukum yang pertama. Dari berapa hukum tadi? Dari 4 hukum. Perhatikan, kan tadi di awal sudah dibahas bahwa di dalam nun mati dan tanwin ada 4 hukum. Nah sekarang mau diterangkan hukum yang awal. Hukum yang pertama apa namanya? Fal awalu, maka bermula hukum yang awal. Hukum yang pertama dari 4 hukum tersebut al ijharu, yaitu hukum ijhar. Hukum idhar. Id pakai Allah, idhar. Pakai H gede, idhar. Jadi tulisannya alif jo sukun kasroh id, ha alif patah, ha alif ro sukun patahar, idhar. Jadi fal awalu, maka bermula hukum yang awal, maka bermula hukum yang pertama dari 4 hukum yang telah disampaikan tadi, al ijharu, yaitu ijhar. Jadi dalam pasol nun mati dan tanwin, hukum yang pertama namanya hukum ijhar. Secara bahasa
Ijhar itu mengandung arti jelas atau terang. Kalau bahasa Sunda, eces, bentes, nyata, pertela. Berarti kalau kita membaca Al-Quran terdapat hukum ijhar, maka wajib dibaca jelas. Yang dibaca jelas itu huruf nun matinya berbunyi en, tanwinnya berbunyi en, tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditahan atau tidak boleh didengungkan. Contoh, nih contoh hukum ijhar nih, man amanah. Itu man amanah terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama man, kalimat kedua amanah. Nah, coba perhatikan tuh, man amanah ada apa coba? Man amanah ada apa coba? Perhatikan. Mati bertemu alif. Jadi man amanah itu tulisannya mim nun sukun man. Itu kalimat pertama. Terus di depannya amanah tulisannya hamzah fathah a, mim fathah ma, nun fathah na, amanah. Kalimat man amanah. Perhatikan di situ ada nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu ham. Jadi kalau dalam ilmu tajwid, alif itu sama dengan hamzah. Hamzah itu sama dengan alif. Kalau dalam ilmu tajwid. Tapi kalau dalam ilmu sorof, hamzah dan alif beda. Alif ya alif, hamzah ya hamzah. Itu dalam ilmu sorof. Nah, jadi man amanah di situ ada nun mati atau nun sukun bertemu hamzah. Jadi nun mati bertemu hamzah. Nah, itu ijhar namanya. Man amanah hukumnya ijhar. Kenapa disebut ijhar? Jawabannya karena ada nun mati bertemu hamzah. Kenapa nun mati bertemu hamzah disebut ijhar? Karena hamzah termasuk huruf ijhar. Ada berapa huruf ijhar? Ada 6. Apa saja yang 6 itu? Hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Nah, itu huruf ijhar. Huruf ijhar yang 6 dikumpulkan dalam kalimat akhiha ka ilman haja ghairu khosir. 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 Nah, dalam kalimat ini terkumpul huruf ijhar. Pertama dalam kalimat akhi yang diambil huruf pertama. Itu yang menjadi huruf ijhar adalah huruf pertama yang ada pada kalimat tersebut. Pertama akhi, huruf pertamanya hamzah. Kalimat kedua haka, huruf pertamanya ha. Kalimat ketiga ilman, huruf pertamanya ain, berarti hamzah ha ain tuh. Kalimat keempat ghairu, huruf pertamanya ogin. Akhi haka ilman haja, akhi haka ilman. Kalimat keempat haja, huruf pertamanya ha kecil, ha tuh. Kalimat kelima ghairu, huruf pertamanya ogin. Kalimat keenam khosir, huruf pertamanya kho. Itu ada semua huruf ijhar. Jadi yang menjadi huruf ijhar adalah huruf pertama yang ada pada kalimat-kalimat tersebut. Akhi hamzah, haka ha. Terus ilman ain, haja ha, ghairu ogin, khosir kho, hamzah ha, ain ha ogin oh. Itu huruf ijhar yang 6. Kesimpulannya begini, apabila di dalam Al-Quran surat apa saja, ayat berapa saja kita menemukan, kita sedang baca Quran,
di dalam Quran menemukan ada nun mati bertemu. Nah, bertemu dengan salah satu huruf ijhar yang 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ogin oh, maka itu dapat dipastikan bahwa yang kita baca ayat tersebut hukumnya ijhar. Kira-kira jelas tuh? Paham tuh? Harus bisa memahami omongan orang. Ya orang ngomongnya kemana nih? Pahami kurang. Coba kalau udah paham dites nanya. Yang ditanya yang tadi diajarkan, man amana. Man amana. Di situ ada hukum apa? Hah? Ada hukum ijab. Kenapa pada kalimat man amana di situ ada hukum ijab? Karena ada nun mati bertemu hamzah. Kenapa nun mati bertemu hamzah disebut ijhar? Karena hamzah termasuk huruf ijhar yang ada berapa huruf ijhar? Tadi. Coba sebutkan huruf ijhar yang 6. Hamzah ha, ain ha, ogin ho, udah. Huruf ijhar yang 6 tersebut dikumpulkan dalam kalimat akhi, haka, ilman, haza, goiru, khosir. Coba dinajomkan. Akhi, haka, ilman, haza, goiru, khosir. Akhi, haka, ilman, haza, goiru, khosir. Akhi, haka, ilman, haja, goiru, khosir. Akhi, haka, ilman, haja, goiru, khosir. Akhi, haka, ilman, haja, goiru, khosir. Coba sebutkan huruf ijarnya. Akhi, huruf ijarnya mana? Yang ada di awal kalimat. Pokoknya semuanya huruf ijar yang ada di awal kalimat. Akhi, huruf ijarnya hamzah. Haka, ha. Ilman, ain. Haza, ha kecil ya. Ghairu, ogin. Khasir, kho. Coba simpulkan. Berarti kesimpulannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar yang baik bertemu maupun bertemu ha, maupun bertemu ain, maupun bertemu ha kecil, maupun bertemu maupun bertemu pasti itu hukumnya ijhar. Nah, kalau hukumnya ijhar, sedangkan ijhar itu artinya maka nun matinya, tanwinnya harus dibaca jelas. Dibaca jelas maksudnya berbunyi an. Jangan begini. Enggak jelas itu. Seperti gini. Mana enggak jelas. Harus jelas. Man amana. Dan enggak boleh ditahan. Enggak boleh begini. Man amana, itu salah. Apalagi didengungkan. Man mana, itu salah, walaupun enak. Jadi dalam ilmu tajwid yang diutamakan bukan enaknya bacaan, tapi benernya baca. Buat apa bacaan enak kalau salah, dosa? Mendingan daripada bacaan enak salah, mendingan enak tapi bener. Iya, jangan sampai baca doa aku kalau mau baca dan sama. Udah biasalah ajar sih. Tuh aku dulu baca doa terus ajar. Allahumma robba hajidal tama. Jadi makmum lain ngamin dan seserian. Biasa itu proses le. Terus jangan mundur, maju terus. Proses. Akang juga pernah salah baheula kan orang. Itu proses, pasti mengalami jatuh dulu. Mengalami malu dulu. Juga ngomongin dulu itu.
Nggak apa-apa, cuek aja. aja itu mah. Ya, anggap itu romantika perjuangan. Nama perjuangan pasti ada suka dan dukanya. Iya. Orang jalan pasti ada jatuhnya, nggak mungkin nggak pernah jatuh, pasti pernah jatuh. Itu proses. Nah, jadi kegagalan yang kita hadapi bukan berarti gagal itu samanya. Itulah alat keberhasilan kegagalan itu. Alat keberhasilan. Proses. Masih kerasa. Allahumma rabbana tama. Belakang mamu kan amin. Serian. Bingung. Isulek. Terus aja lah. Aja masih kita aja. Oh, lagi. Proses. Maju terus, jangan mundur. Dosa. Jadi fal awalu maka bermula hukum yang awal al ijharu yaitu ijhar. Qoblal ahrufi. Qoblal ahrufi sebelum beberapa huruf lil halqi terhadap huruf halak. Jadi maksudnya huruf ijhar yang 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha itu disebutnya huruf halak. Huruf halak maka boleh disebut ijhar halak atau ijhar halki. Jadi boleh menyebutnya ijhar halki. Apa kita boleh menyebutnya ijhar halki? Karena huruf ijhar semuanya keluar dari halak. Halak itu tenggorokan. Dia bahasa Arabnya tenggorokan, halki, halak. Halak itu tenggorokan. Yang disebut tenggorokan ya dari mulai sini sehingga ini tenggorokan. Cuma tenggorokan dibagi 3. Ada tenggorokan bagian bawah, namanya pangkal tenggorokan, disebut adnal halqi. Ada tenggorokan bagian tengah, disebut wastul halqi, wastul halak. Ada tenggorokan bagian atas, paling ujung, disebutnya aksol halqi atau aklal halqi. Jadi yang bawah adnal halqi, yang tengah wastul halqi, yang paling atas, yang paling ujung aksol halqi atau aklal halqi. Nah, huruf ijhar yang 6 itu dibagi 3. Yang 2 huruf keluarnya dari adnal halqi, dari tenggorokan bagian bawah. Yang 2 huruf lagi adanya atau tempat keluarnya di wastul halqi, di tenggorokan bagian tengah. Dan sisanya yang 2 lagi itu adanya keluar dari tenggorokan bagian atas atau ujung tenggorokan, aksol halqi atau aklal halqi. Nah, yang 2 huruf yang adanya di adnal halqi, di pangkal tenggorokan, di tenggorokan bagian bawah itu hamzah dan ha. Hamzah nih, a ada di sini, a. Terus ha besar, ha, 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 a, ha, 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 a, ha, ha. Alhamdulillah, ha. Nah itu. Terus yang 2 lagi adanya tempat keluar hurufnya di wastul halqi, tenggorokan bagian tengah, yaitu ain dan ha kecil. Ain. Di sini ain ada di sini nih, tengah-tengah. Nah, beda. A dengan a beda. Kalau hamzah nih, a, ain, beda. Beda. Terus ha kecil, ha. Nah, ha kecil itu adanya di tengah tenggorokan. Ha, alhamdulillah. Nah, yang 2 lagi sisanya ada di aksol halqi atau di alal halqi, di tenggorokan bagian ujung atau atas, yaitu ogin dan kha. Ghairil maghdub, ghairil di sini adanya nih mag. Terus khalaq akhlaq. Nah,
huruf. Situn bermula 6 huruf. Rutibat yang ditertibkan, yang disusun 6 huruf tersebut fal ta'rifi. Maka fal ta'rifi maka mesti mengetahui engkau. Fal ta'rifi maka mesti mengetahui engkau. Nah, di pelajaran kita hari ini udah masuk tuh. Sebahagian kita membahas mukadimah tentang hakikat ilmu tadi, dan sebagian lagi membahas tentang hukum yang pertama dalam asal nun mati dan tadi. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni Linnuni intaskun intaskun walid tanwini walid tanwin arba'u arba'u ahkamin ahkamin bakhut bakhut tabyini tabyini fal awwalul fal awwal izharu izharu qoblal ahrufi qoblal ahrufi lil halaqi lil halqi sittun sittun rutibat rutibat fal ta'rifi fal ta'rifi linnuni linnuni bagi nun bagi nun intaskun intaskun jika mati si nun jika mati si nun walid tanwini walid tanwini dan bagi tanwin dan bagi tanwin arba'u ahkamin arba'u ahkamin bermula 4 beberapa hukum. bermula 4 beberapa hukum. Bakhut Bakhut maka ambillah olehmu maka ambillah olehmu tabyini tabyini penjelasanku ini. penjelasanku ini. Maksudnya apa? Bagi nun mati dan Tanwin ada 4 hukum. Begitu maksudnya sakit hukum. 4 hukum itu apa? Ijhar, idgham, iklab, ifaetan. Kita dibahas dalam berikutnya. Jadi Mama Ajian Musafir nerangkan satu seetik setelah pengujian. Satu seetik. Itu ulama besar. Tetap nerangkan satu seetik. Jadi bilang ngarapusiku malah bisa. Dapat kita aku dua lama kembali. Coba pusiku, benang jago. Kita sakit itu ulama besar, nerangkan satu seetik. Dengan kieu kedua rambut benang. Ini ada pelajaran, jangan mengecilkan sesuatu yang kecil. Ini kecil dibanding tinggi gedean dia. Tapi ternyata dapatnya yang kecil bukan yang besar. Coba gede. susah. Jangan mengecilkan yang kecil. Enggak ada yang besar tanpa yang kecil. Semuanya dimulai dari yang kecil. Enggak ada orang itu langsung 10, satu dulu. 1, 2, 3, kalau langsung 10. Itulah proses. Jadi tiada sukses tanpa proses. Kalau ingin sukses harus mau menempuh proses. Cuma dalam menempuh proses kita butuh waktu panjang, butuh kesabaran. Pasti diuji tuh dalam menempuh proses, pasti ada ujian. Ujian malas, sakit, salesma, pilek, terus. Nah kalau kita bisa melalui itu semua, insya Allah berhasil sampai tujuan. Ibarat orang jalan pasti kepanasan, kehujanan, pasti ayah nanjak, ayah turun, ayah belok kanan, belok kiri, pasti ayah jalan goreng, ayah halus. Itulah romantika perjuangan, itulah hidup. Udah jalani aja hidup mah, penuh syukur kepada Allah, nggak usah banyak mengeluh, nggak usah banyak ada ya. Nanti kan tujuan, ketika tujuan enggak ngenahan. Tujuan orang nanti pak. Tujuan orang akhirat. Dunia mah bang sementara. Nah gitu. Jadi coba ulangi, ulangi. Bait kedua fal awwalu maka bermula yang hukum yang awal. Maka bermula hukum yang awal. Al-idharu Al-idhar yaitu hukum idhar. yaitu hukum idhar. Qoblal ahrufi qoblal ahrufi sebelum beberapa huruf. Sebelum beberapa Lil halqi lil halq yaitu huruf halak. itu huruf halaq Kalau kita tenggorok kan. atau kerongkong. Nah, Situn situn bermula 6 huruf. bermula 6 huruf.
Fal ta'rifi. Rutibat. Tiba Jadi tertibkan 6 huruf tersebut. yang ditertibkan huruf Tertibkan itu maksudnya disusun. Fal ta'rifi. al ta'rifi, Maka hendaklah kamu mengetahuinya. maka hendaklah kamu mengetahui. Jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini, kita sudah belajar memahami pasol nun mati dan tanwin. Bahwa dalam pasol nun mati dan tanwin itu ada 4 hukum. Mana dalilnya? Dalilnya dinuni in taskun walid tanwini arba'u kami. Itu dalilnya udah gitu. 4 hukum tersebut, pertama ijhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Dari 4 hukum yang sudah kita bahas hari ini adalah yang pertama hukum ijhar atau ijhar halki. Apa itu ijhar? Secara bahasa ijhar artinya jelas. Menurut ilmu tajwid, ijhar itu ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar yang 6, maka itulah disebut ijhar. Huruf ijhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Huruf ijhar yang 6 dikumpulkan dalam kalimat akhi, haka, ilman, haja, ghairu, khosi. Mana contoh ijhar? Man, amana. Banyak contohnya di sini, banyak nih tuh. Kalau di Hidayatul Mutafid banyak contohnya. Contoh ijhar nih. Oh, banyak di sini tuh. Coba kadang dites seorang ya. Contoh ijhar, nun mati bertemu hamzah, man, amana. Tanwin bertemu hamzah, rasulun, amin. Kemudian itu dalam 2 kalimat, ya. Contoh ijhar dalam 2 kalimat, nun mati bertemu hamzah, man, amana. Tanwin bertemu hamzah, rasulun, amin. Sekarang contoh ijhar dalam 1 kalimat, nun mati bertemu hamzah, yan, auna. Kemudian nah kalau dalam 1 kalimat itu hanya ada pada nun mati. Dalam tanwin nggak bisa, ya. Tanwin itu nggak bisa 1 kalimat. Kalau tanwin mesti 2 kalimat. Di Quran nggak ada contoh ijhar tanwin dalam 2 kalimat, nggak ada, ya. Bukan tanwin, apa? Ya, tanwin 1 kalimat nggak ada, ya. Tanwin itu mesti dalam 2 kalimat. Tapi kalau nun mati bisa dalam 1 kalimat, bisa dalam 2 kalimat. Loh, contoh ijhar dalam 2 kalimat, nun mati bertemu ha, in, huwa. Tanwin bertemu ha, jurubin, harin. Terus dalam 1 kalimat, yan, hauna. Yang ketiga, contoh ijhar, nun mati bertemu ain dalam 2 kalimat, min, ilmin. Tanwin, samihun, alim. Kemudian dalam 1 kalimat, nun mati bertemu ain dalam 1 kalimat, yan, iku. Yang keempat, contoh ijhar, nun mati bertemu ha kecil dalam 2 kalimat, min, hasanatin. Contoh tanwinnya, alimun, hakim. Contoh dalam 1 kalimatnya, nun mati bertemu ha kecil, yan, hituna. Kemudian yang kelima, contoh ijhar, nun mati bertemu ogin dalam 2 kalimat, min, kilin. Ada intinya. Kemudian contoh ijhar dalam 2 kalimat, tanwin bertemu ogin, azizun, gopur. Contoh ijhar dalam 1 kalimat, nun mati bertemu ogin, pasayun, giduna. Yang terakhir yang ke-6 huruf kho. Contoh ijhar dalam 2 kalimat,
nun mati bertemu kho min khairin. Contoh ijhar dalam dua kalimat tanwin bertemu kho qaumun khosimun. Dalam satu kalimat nun mati bertemu kho wal mun khoniqatu. Ini lengkap dia. Nah itu semuanya ijhar. Coba dites. Si Sulera. Rasulun amin. Itu hukumnya lun a dah. Lun a yang ditanyakan lun a-nya. Ya. Rasulun amin yang ditanyakan lun a-nya itu hukumnya apa? Tanwin bertemu hamzah. Lun a itu sih maka nyerobot wae. Belum. Pertanyaan lagi hiji. Pinter terima mah. Ulangi. Rasulun amin. Lun a hukumnya lu sakit bola dan ditanya alasan kan. Oh iya. Nah, kadang-kadang akan nanya alasan. Kenapa lun a hukumnya ijhar, apa alasannya? Karena ada tanwin dengan hamzah. Lu saya tanwin lah udah matain guys. Ada matain dia tanwin ini kalau bulan sebut kabeh ini tanwin gitu enggak? Iya. Karena tanwin bertemu hamzah lun a. Kenapa tanwin bertemu hamzah dihukumi ijhar? Karena tanwin bertemu dari hamzah dan huruf. Ya baik, baik di awal deh. Terus ke jawaban udah baik di awal. Kenapa? Kenapa tanwin bertemu hamzah dihukumi ijhar? Karena hamzah huruf ijhar. Karena hamzah termasuk huruf. Ijhar. Ada berapa huruf ijhar? Nah, Sebutkan. hamzah ha, ain ha, ogin kha. Ada hamzah ada. Ada. Yang berapa? Satu. Yang pertama ya. Huruf ijhar yang 6 dikumpulkan dalam kalimat Akhi ha Nah, gede. Akhi haka ilman haja. Di sini ada sini nih. Ada di sini nih. Mana? Akhi haka. Ada di ayat. Ayat, di tiga ayat. Mana mau ayat sih? Akhi mana ayat deh. Lalu saya baca ya, ahyaka. Akhi haka ilman haza Haza. Akhi haka Ilman haja ghairu khosir. Akhi haka ilman haza ghairu khasir. Nah itu huruf ijhar dikumpulkan dengan kalimat akhi haka ilman haja ghairu khosir. Man amana kan itu hukumnya ijhar. Ya. Nah, bisa disebut juga hukumnya ijhar halki. Kenapa bisa disebut ijhar halki? Kenapa bisa disebut ijhar halki? Telah. Kenapa bisa disebut ijhar halki? Keluar dari tenggorokan. Karena huruf-huruf ijhar semuanya itu keluarnya dari halak, dari tenggorokan. Maka disebut ijhar halki. Bahasa Arab di tenggorokan apa? Halakun. Nah, tenggorokan menurut ilmu tajwid terbagi berapa? 3. Sebutkan. Adnan halqi, Artinya
pangkal tenggorokan. Terus naik ke atas dikit, Wastul halqi, artinya pertengahan tenggorokan. tenggorokan bagian tengah. Terus naik ke atas paling ujung, Aqsal halqi, aksol haki atau atas halqi. aksol haki atau aklal. A'lal. Kalau akso itu ujung, kalau aklalnya paling Atas. tinggi, paling atas. Akso ujung, paling ujung. Oh, iya. Aklal paling atas. Ya. Aksol haki atau aklal artinya Ujung tenggorokan. atau Paling atas tenggorokan. tenggorokan bagian paling atas. Atas. Nah, berarti huruf ijhar yang 6 dibagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. Pertama, yang keluar dari adnal haki ada berapa, sebutkan? Hamzah sama H. Ada berapa tuh? 2. Karena kan nanya ada berapa, sebutkan. Sebutkan ada berapa, nah. Sesuai pertanyaan, nah, kita ulah iya. dari cabut baik. Pertanyaannya ada berapa, sebutkan. Sebutkan ada 2, itu gitu, nah. Terus yang keluar dari wastul halki atau tenggorokan bagian tengah ada berapa, sebutkan. Ada 2. Sebutkan. H sama green. Ngomong. H Ain sama H kecil. Oh iya, ain. Ain sama kecil. Baca. Terus yang keluar dari aksol halki atau aklal halki atau yang keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan atas ada berapa, sebutkan. Green sama H. Oh iya, sebenarnya ada 2. Kho sama kho. Apa? Baca. Ada 2. Iya. Sebutkan. Kho sama Gin. Original lah kakak kho. Oh iya, Gin dulu. Apaan goiru khosir Oh tuh? iya. Goiru original lah, karena khosir om. Green. Kho. Coba simpulkan. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya. Akhirah. Kesimpulan. Tadi aja bilang gitu. Hamzah, ain ha, ogin ho. Ogin ho. Coba simpulkan tentang pengertian ijhar. Ijhar ialah Ijhar ialah apabila memati Nah, atau itu. tanwin bertemu salah satu huruf ijhar yang 6. Coba, coba. Ayo. Simpulkan. Simpulkan tentang hukum ijhar. Ijhar ialah bila nun mati. apabila nun mati atau sukun bila kamu di sisiku, gigi kamu opong.